Halo Sobat Sip, sudahkah Anda bekerja? Mungkin pertanyaan ini terasa aneh dan janggal buat Anda. Tapi saya akan jelaskan kepada Anda. Banyak orang berkata, setiap hari mereka selalu melakukan pekerjaan. Mereka selalu bekerja. Mereka bekerja mulai dari jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Sebagian bahkan ada yang bekerja lebih awal dari jam 8 pagi dan pulang lebih larut dari jam 5 sore. Sehingga mereka merasa bahwa dirinya sudah bekerja. Maksud dari pertanyaan saya adalah, bekerja itu harusnya ada parameternya, ada tolak ukurnya. Bukan hanya diukur dari jam kerja, tapi juga ada hal-hal yang lain yang harus diukur. Seperti ada target yang dicapai, omsetnya berapa yang harus diperoleh, ada growth atau pertumbuhan atau tidak. Sehingga kalau Anda melakukan sebuah pekerjaan dan hanya melakukan pekerjaan itu sebagai sebuah rutinitas, tanpa ada pertumbuhan, tanpa ada pemikiran, tanpa ada inovasi, tanpa memikirkan target, tanpa ada peningkatan atau growth, dan hasilnya stagnasi selama bertahun-tahun, atau bahkan justru menurun sesuai dengan berjalannya waktu, maka, mohon maaf, saya berkata, Anda belum bekerja. Bagaimana sih sebenarnya bekerja itu? Bekerja itu harusnya ada tolak ukur atau parameternya. Tolak ukurnya adalah merupakan progres atau pertumbuhan bagi diri Anda, pekerjaan, ataupun bisnis Anda. Hal ini berlaku untuk semua orang. Baik Anda seorang buruh, pegawai, karyawan, profesional, ataupun pengusaha. Banyak orang berpikir, terutama bagi mereka yang profesinya seorang buruh, pegawai, atau karyawan, atau bahkan outsource, yang hanya melakukan pekerjaan yang rutinitas dan bekerja berdasarkan perintah atau SOP, Standard Operation Procedure. Mereka berpikir bahwa progres atau pertumbuhan itu bukanlah pemikiran mereka, tetapi itu merupakan pemikiran bagi seorang profesional, manajemen, ataupun pengusaha. Dan hal itu saya katakan salah besar. Kalau Anda berpikir seperti itu, itulah sebabnya Anda tidak pernah maju. Anda tidak pernah bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Anda nggak bisa sukses. Progres atau pertumbuhan itu milik semua orang. Kalau Anda tidak bisa membuat keputusan untuk pekerjaan Anda, karena profesi Anda itu seorang staf atau karyawan atau buruh, bukan seorang manajemen profesional ataupun pengusaha, Anda tetap bisa kok membuat progres dengan pertumbuhan diri Anda. Anda bisa membuat progres dengan pengetahuan Anda, kemampuan Anda, dan juga meningkatkan keterampilan atau skill Anda. Walaupun profesi Anda mungkin hanya seorang karyawan, pegawai, ataupun buruh, ataupun pegawai kontrak. Saya banyak sekali berjumpa juga dengan beberapa orang yang awalnya profesinya berangkat dari bawah, yang kemudian meniti karir sampai akhirnya mencapai jajaran top manajemen, bahkan ada beberapa yang menjadi CEO, bahkan bisa juga menjadi business owner atau pengusaha atau pemilik bisnis. Ada seorang yang hanya tamatan SMA dan merintis karir berawal dari hanya seorang office boy yang tugasnya membersihkan toilet, cleaning service. Tetapi, walaupun dia hanya seorang office boy, dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang sukses. True story ini sudah pernah saya bawakan di video saya yang berjudul Cara Mencapai Puncak Karir Mulai dari Nol. Jika Anda tertarik dengan cerita ini, Anda bisa lihat video tersebut. Nah, bagaimana caranya orang yang berangkat dari posisi yang paling dasar dari sebuah hierarki bisnis seperti profesi outsource atau office boy atau buruh dan kemudian mendaki puncak karir atau menjadi the company climbers. Menurut Tom Corley, seorang certified financial planner dan public accounting serta penulis buku bestseller Rich Habits dari Amerika yang melakukan penelitian selama 5 tahun untuk mewawancarai dan meneliti aktivitas 233 orang kaya yang memiliki penghasilan minimal 160.000 US dollar per tahun dengan aset minimal
3,2 juta US dollar menyatakan bahwa The Company Climbers adalah individu yang bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan mencurahkan seluruh energinya untuk memanjat tangga perusahaan hingga mereka mendapatkan posisi eksekutif senior atau bahkan jabatan yang lebih tinggi. Mayoritas The Company Climbers yang diwawancarai oleh Tom Corley tiba di kantor paling awal dan pulang paling akhir. Banyak di antara mereka yang sering bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri, dan harus mengorbankan banyak waktu untuk bersantai, waktu untuk keluarga atau family time, dan waktu liburan mereka. Profitabilitas adalah merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan seorang The Company Climbers. Jika perusahaan yang dipimpin oleh mereka tidak bertumbuh dan profitabilitasnya kecil, maka waktu dan kerja keras mereka di sana mungkin tidak akan dihargai seperti yang mereka harapkan. 31% jutawan menjadi orang kaya dengan cara The Company Climbers atau pendaki karir. Menurut Tom Corley, ini adalah merupakan jalan tersulit kedua untuk menjadi jutawan setelah pemilik bisnis atau the dreamer. Mereka membutuhkan rata-rata 22 tahun untuk mengakumulasi kekayaan bersih sebesar 3,4 juta US dollar atau lebih. Dalam kebanyakan kasus, kekayaan mereka berasal dari kompensasi saham atau profit kemitraan. Bagaimana cara menjadi The Company Climbers yang sukses? Yang pertama, saat Anda memulai dari dasar atau dari nol, Anda harus tekun dan mau bekerja keras. Anda harus memiliki dedikasi dan kinerja yang baik untuk membangun reputasi Anda yang baik. Yang kedua, jangan pernah menolak tugas dan tanggung jawab baru, walaupun itu tidak nyaman, karena Anda belum menguasainya. Tetapi Anda harus mau belajar sesuatu yang baru kalau Anda mau maju dan terus mendaki karir. Yang ketiga, beberapa orang yang lulusan SMA rela menempuh kuliah pada malam hari atau hari Sabtu Minggu untuk meraih gelar S1 atau bahkan S2 atau bahkan S3 agar karirnya bisa naik. Mereka berharap dengan gelar dan keterampilan yang lebih baik akan membuat karir pekerjaan mereka naik. Jika tempat mereka bekerja tidak menghargai gelar atau ilmu baru mereka dengan peningkatan karir atau gaji, maka mereka akan melamar pekerjaan dan berkarir di tempat baru yang lebih menghargai gelar dan ilmu baru mereka. Yang keempat, ambil inisiatif dan jalin kolaborasi. Selalu siap untuk mengambil inisiatif dalam pekerjaan Anda. Anda bisa menawarkan diri untuk membantu pekerjaan rekan kerja atau bahkan atasan Anda untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda serta menunjukkan dedikasi Anda untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Yang kelima, selalu belajar dan berkembang. Jadilah orang yang tumbuh berkelanjutan dalam hal belajar dan berkembang. Anda harus mau melakukan self-improvement atau pengembangan diri, walaupun Anda belum bisa membuat keputusan untuk pekerjaan Anda karena profesi Anda hanya seorang buruh, karyawan, pegawai, ataupun pegawai kontrak. Tetapi Anda tetap bisa membuat progres dengan pertumbuhan diri Anda, dengan pengetahuan Anda, dengan kemampuan Anda, dan meningkatkan keterampilan atau skill Anda. Anda bisa mengembangkan diri dengan cara membaca buku pengembangan diri, melihat YouTube pengembangan diri, ikut kursus dan seminar, atau bahkan Anda memiliki mentor agar bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Yang keenam, kuasai keterampilan untuk membangun hubungan, membuat jaringan dan koneksi yang langgeng dengan membangun jaringan profesional. Jaringan profesional sangat penting dalam Anda membangun karir. Terlibatlah dalam komunitas terkait industri yang Anda tekuni. Hadirilah acara, seminar, dan konferensi agar Anda bisa bertemu dengan para profesional dan mengembangkan koneksi. Yang ketujuh, tingkatkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam membangun karir. Pelajari cara berkomunikasi yang efektif secara lisan maupun tertulis. Anda juga harus mengembangkan keterampilan presentasi dan negosiasi. Yang kedelapan, temukan seorang mentor yang berpengalaman yang mau menjadi mentor Anda. Mereka dapat memberikan wawasan, saran, dan panduan yang berharga untuk membantu Anda meraih kesuksesan dalam karir.
Jika atasan Anda bijaksana, maka atasan Anda akan bisa menjadi salah satu mentor terbaik Anda. Yang ke-9, tetap termotivasi dan terus bertahan. Jangan pernah menyerah. Mendaki puncak karir, jalannya tidak pernah mulus. Tidak selalu mudah. Anda mungkin akan berjumpa dengan hambatan, rintangan, kegagalan, bahkan mungkin hinaan, pelecehan, dan lain-lain. Tetapi kalau Anda terus termotivasi dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai sebuah pembelajaran dan terus belajar, terus bertahan untuk mencapai tujuan Anda, maka dalam waktu 5-10 tahun Anda akan bisa menjadi seorang The Company Climbers yang sukses. Saat Anda sudah menjadi seorang profesional dan berada di posisi manajerial yang membuat Anda mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan perusahaan Anda, di samping Anda harus terus mengembangkan progres atau pertumbuhan diri Anda juga harus mulai memikirkan progres perkembangan daripada bisnis perusahaan Anda. Lakukan riset tentang pekerjaan Anda, pelajari trennya, teknologinya. Anda harus tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam industri Anda. Anda harus mulai memikirkan inovasi dan terobosan yang bisa membuat bisnis perusahaan Anda bertumbuh. Prestasi Anda akan dinilai dari profitabilitas perusahaan yang Anda pimpin. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tim, baik secara tim maupun individu. Kemudian Anda harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan kinerja tim dan omset. Kemudian Anda juga harus mulai memikirkan juga bagaimana caranya mengurangi biaya dan pengeluaran yang tidak perlu. Anda juga harus memonitor laporan keuangan perusahaan. Anda harus memikirkan strategi pemasaran dan bisnis model. Dan Anda harus mempunyai visi untuk prospek bisnis yang Anda pimpin dalam jangka 5-10 tahun ke depan. Untuk evaluasi yang bersifat operasional produksi dan pemasaran, Anda harus melakukan evaluasi minimal 1 minggu 1 kali. Sedangkan untuk evaluasi finansial, minimal Anda melakukan 3 bulan sekali. Jika perusahaan yang Anda pimpin tidak bertumbuh dan profitabilitasnya kecil, maka waktu dan kerja keras Anda sebagai seorang The Company Climbers mungkin tidak akan dihargai seperti yang Anda harapkan. Profitabilitas merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan daripada The Company Climbers. Di akhir video ini, saya ingin kembali bertanya kepada Anda. Di posisi pekerjaan Anda saat ini, apapun posisi Anda, apakah Anda seorang karyawan, seorang staf, pegawai kontrak, outsource, ataupun Anda seorang manajemen, atau bahkan Anda seorang BOD atau business owner, sudahkah Anda bekerja? Apakah ada progres atau pertumbuhan dalam diri Anda setiap bulannya? Apakah ada progres atau pertumbuhan pada bisnis yang Anda pimpin? Sudahkah Anda melakukan inovasi dan terobosan pada bisnis yang Anda pimpin? Sudahkah Anda melakukan evaluasi pada bisnis yang Anda pimpin? Bagaimana omset dan profitabilitas dari perusahaan yang Anda pimpin? Apakah saat ini decline, ataukah stagnasi, atau Anda bisa membuat sebuah growth dari perusahaan yang Anda pimpin? Dan sekali lagi saya tanyakan, sudahkah Anda bekerja? Silahkan tulis di kolom komentar. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.